Pas saya mau berdiri, itu darah satu geplok. Saya pikir kan ketuban pecah ya. Kok warnanya merah ya? Itu darah benar seguplek gitu. Saya udah nggak tahu, Tuhan, ini 1 hari lagi Tuhan, besok dia udah mau lahir. Ini apa artinya gitu kan? Saya dikabarin di akhir tahun 2008, papa saya terkena kanker. Saya ditanyakan satu pertanyaan besar sekali, mau nggak saya dan Widi itu pulang untuk meneruskan perusahaannya. Di situ saya shock, belum ready untuk pulang. Tetapi ini orang tua saya, ini saya tahu mereka yang bisa sekolahin saya ke Amerika. Ya ini perusahaan ini gitu yang benar-benar membuat saya di Amerika gitu. Saya mulai stres karena saya tadinya udah bener punya impian itu, kok akhirnya pulang juga. Nah akhirnya saya sering banget ngerasa asam lambung saya tuh nggak enak ya. Ya udah Pak, kalau memang kita harus pulang ke Indonesia, berarti besok kita check up ya Pak, untuk kita bisa tahu kesehatan kita. Akhirnya pas dicek sama dokter, dari rangkaian tes yang sudah kita lakukan, ini memang sudah jelas kalau ibu mengidap penyakit autoimun. udah disuspek nih, kayaknya ada autoimun. Saya dikasih surat untuk bisa can fly, boleh pulang ke Indonesia. Tapi dengan catatan saya harus kontrol rutin, jangan sampai trombosit itu benar-benar fall below normal. Istri saya malah kena ini autoimun. Jadi darahnya tuh nggak bisa mengental. Sedangkan kalau untuk bisa hamil itu darah tuh mesti di atas 150 ribu lah trombositnya. Kalau istri saya itu rada unik kasusnya, trombositnya 40 ribu, kadang bisa turun ke 20 ribu berapa kali, bahkan mesti masuk rumah sakit. Jadi di situ saya akhirnya mulai olahraga dan saya mulai menjaga makanan saya. Akhirnya di tahun 2015, saya cek trombosit udah mulai 80-90 ribu, saya dapat tuh akhirnya stabil dengan 100 ribu. Dokter bilang, oke, kamu boleh bayi tabung. Dokter darah juga bilang, oke, kamu udah 100 ribu stabil selama 6 bulan. Saya di bayi tabung pertama cuma punya 1. Akhirnya dibuahin cuma jadi 1. Proses pembuahan telur bayi tabung. Pada akhirnya ketika 2 minggu sudah selesai, saya dites hamil apa enggak, negatif akhirnya. Ya saya sama suami saya bener sedih banget, tapi suami saya tuh bilang, udahlah kamu jangan sedih, yaudah, why don't kita coba lagi. Waktu itu kita minta teman-teman ikut doain juga sih. Kita suami istri doain, kita percayalah. Waktu itu point of view-nya saya, ini adalah cobaan yang mesti dilewatin. Bahkan Abraham yang hari terakhir aja, anak udah lahir aja mesti disuruh dikorbanin kan. Pak, salah mama tuh apa sih sampai sekarang kok mama belum dikasih anak Pak? Mama nggak boleh ngomong kayak gitu. Mama nggak boleh ngeluh. Semua itu pasti ada maksud Tuhan. Tapi kan mama udah pengen cepet-cepet punya anak Pak. Iya, sama papa juga kok. Daripada kamu galau, nanti kamu akan stres. Kamu harus ingat kata dokter. Kamu harus jaga kesehatan. Nggak usah terlalu dipermasalahkan. Percaya aja, kita punya Tuhan yang besar. Kita tunggu, lakukan bagian kamu, mau berobat, berdoa. Tenangin aja. Terus sebelum dia hamil ya saya nggak pernah ada satu kata, orang yang belum hamil apa-apa, nggak pernah. Soalnya saya percaya apa-apa kita kalau Tuhan yang mau kasih ya pasti waktunya sampai pasti bisa ada kan. Akhirnya kita coba lagi, 3 bulan saya balik lagi, saya coba lagi ketiga. Saya bilang, dokter, saya mau coba sekali lagi. Saya bilang, pokoknya nanti kita lihat aja dapat berapa itu telur. Di dalam kandungan ibu Anita. Dokter cuma bilang, congratulations, you have 2 embryo. Saya udah senengnya Tuhan, cuma dikasih tahu dari 2 embryo ini, 1 memang lebih sehat dibanding yang 1. Terus kita balik lagi ke dokter. Yang terakhir tuh kita dapat 2 embrio tuh, seneng dong. Katanya yang 1 bagus nih, tumbuhnya cepet banget. Di situ saya berdoa lagi, saya berdoa dan berdoa. Akhirnya pas udah 2 minggu saya disuruh tes yang hormon level itu. Sampai di titik ini perjuangan kita berbuah hasil. Akhirnya dibilangin saya hamil. Saya udah bener happy banget hari itu. Akhirnya saya ngerasa, wow, akhirnya hamil. Mama, Ya Pak. Mama harus ingat apa kata dokter tadi. Kalau Mama tuh harus jaga kesehatan. Supaya nanti bibi kita tetap sehat. Harus makan yang teratur, pokoknya tetap jaga kebugaran biar sehat. Saya tetap bed rest, oke banget, mertua juga seneng, wah pokoknya kita semua tuh bersyukur banget akhirnya saya hamil. Di situ saya mulai
merasa kok ada yang aneh. Kok aneh ya saya bilang, tapi masih bisa jalan tuh, cuma kakinya aneh aja, nggak belok, cuma aneh aja gitu. Sampai puncaknya, saya inget banget hari itu saya nggak bisa kencing. Ini kayaknya saya udah ngerasa kayaknya ada yang aneh lah gitu. Akhirnya kita ke rumah sakit. Ternyata ibu punya riwayat autoimun. Akhirnya mereka suspek ya saya punya autoimun itu. Saya tunggu Tuhan 10 tahun gitu, Tuhan. Doa saya cuma bilang, Tuhan, tapi saya bisa hamil aja, saya udah bersyukur gitu. Maksud saya tahu nih rasanya orang hamil tuh kayak apa gitu kan. Kadang-kadang ngumpul sama temen lah. Hamil ini saya kan nggak pernah ngerasain. Saya di situ cuma bisa begitu. Iya, ada si baby duk-duk aja, ya udahlah ya saya ngomong sama si babynya tiap hari. Biarpun nggak enaknya tuh saya masih punya satu damai senjata yang saya pengen jalan gitu. Nggak tahu nanti anaknya itu lahir atau nggak, sehat atau nggak, saya nggak tahu. Jadi saya putusin untuk saya apapun itu Tuhan, saya mau jalanin. Pak, yang Mama tahu kalau orang hamil terkena autoimun itu nanti akan terkena cacat anaknya, Pak. Itu kalau cek di Google itu anaknya tuh kemungkinan besar tuh cacat. Akhirnya suami saya cuma nanya begini, oke, let's say the baby ada apa-apa, emang mau diapain? Emang akan kamu buang kah? Enggak juga kan? Jadi ngapain kita baca-baca research bikin stres? Udah hari itu kita putusin udah nggak mau research apapun, kita dengan iman aja whatever it is, mau jadi bunga mau apapun ya udahlah. Itu namanya iman. Saya serahin ke Tuhan aja gimana pun itu, saya jalani terapi saya. Di situ saya mulai paksain diri saya untuk jalan, biarpun pakai tongkat, tapi saya udah mulai bisa jalan. Waktu itu anak saya tuh dibilang akan lahir di bulan 5, sekitar tanggal 20-an. Kan kalau sesar itu kan kita boleh pilih tanggal. Akhirnya di tanggal 24 subuh, jam 3 pagi saya perutnya mules lagi. Pas saya mau berdiri, itu darah satu geplok. Saya pikir kan ketuban pecah ya. Kok warnanya merah ya? Itu darah benar seguplek gitu. Saya udah nggak tahu, Tuhan, ini 1 hari lagi Tuhan, besok dia udah mau lahir. Ini apa artinya gitu kan? Oke, let's go. Dia udah pakai lap darah, udah pakai baju segala macam, udah nggak even bawa apa-apa, kita berangkat. Tolong istri saya, Dok. Ya, nggak apa-apa. Istri saya pendarahan, Dok. Bapak tenang, kita akan bawa istri Bapak ke ruang UGD. Saya dibawa langsung pakai itu tuh, udah dibawa ke ruangan emergency. Pertama-tama dicek sama babynya segala macam. Itu perut saya udah sakit banget deh. Jadi ibu nanti persalinan harus melakukan bius total. Seperti itu dia bilang, kamu tuh benar-benar ya mau nggak mau ya harus bius total. Karena sebenarnya bius total juga bahaya sekali kalau untuk lahirin gitu. Tapi ya memang semuanya udah di tangan Tuhan. Itu puji Tuhan juga, Tuhan ada ikut campuran. Tapi bisa aja ketemu anestesinya yang bisa lihat sejarahnya dia terus bilang, ini mendingan dibius total. Gimana proses persalinan istri saya? Congratulations ya Pak ya. Anak Bapak sehat. Saya masuk ke ruang operasi jam 7, anaknya jam 8 itu lahir akhirnya. Dia sehat sekali, nggak kurang satu apapun. Udah dikasih tahu, oh baby udah dikeluarkan dengan tenang, terus sehat, itu anak cantik lagi. Hati yang gembira itu adalah obat. Setelah anak saya itu 3 bulan, 4 bulan sampai hari ini, saya belum pernah sekalipun ke rumah sakit, atau imun saya belum pernah kambuh, dan saya sehat luar biasa, belum pernah lah. Dan saya kerja itu lebih keras lagi daripada saya waktu sebelumnya. Saya bisa menyusui. Menurut saya autoimun itu bisa punya anak, yang penting kita harus bisa balance. Hidup tuh jangan terlalu happy, juga nggak bisa terlalu happy nih. Nggak boleh terlalu heboh, harus ya kita lempeng-lempeng aja gitu di tengah-tengah. Dan yang paling penting menurut saya itu adalah hati harus bersyukur aja. Karena kalau kita nggak bersyukur, kadang-kadang saya juga pengen gitu punya anak, mau punya anak lagi nggak ya? Anak itu ada lah pikiran saya juga dipikir ada gitu, tapi ya udahlah saya bersyukur aja dengan apa yang Tuhan udah kasih, dan dia kasih saya miracle udah sempurna, luar biasa sempurnanya. Sampai hari ini pun dia nggak pernah kekurangan apapun. Tiba-tiba keluar rasa kebapaan saya keluar sih. Waktu lihat anak saya pertama kali, saya rasa kebapaan saya akhirnya keluar juga. Never will I leave you, never will I forsake you. Itu janjinya Tuhan. Di saat kita paling susah, di saat kita bahagia, ya Tuhan beserta kita sih. Mungkin dalam bentuk
Roh Kudus itu kan memang selalu beserta dengan kita gitu. Jadi kuasa Tuhan itu memang miracle itu ada gitu ya. Dan kalau kita punya iman, ya hasilnya bisa berbeda gitu. Di Ibrani 11 ayat 1 adalah iman adalah keyakinan dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin di sini teman-teman ada yang lagi belum bisa punya anak atau yang lagi sakit atau apapun yang sedang tunggu. Teman-teman jangan give up karena saya udah ngalamin 10 tahun lamanya lewat semua perjalanan saya. Akhirnya Tuhan buktiin bahwa dengan iman itu kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Teman-teman harus tetap berdoa. Saya melewati ini dengan gampang karena mungkin saya sudah mendapatkan breakthrough dan miracle. Tapi di masa 10 tahun itu saya benar-benar juga banyak sekali cobaan-cobaan yang membuat saya mau menyerah. Tapi iman inilah yang benar-benar membuat saya mendorong saya terus. Karena saya yakin waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Dan semuanya akan indah pada waktunya. Dan kalau memang udah Tuhan izinin, pasti akan terjadi teman-teman. Tuhan berkati semuanya.